Perkenalkan, nama saya Ruth Golda Meyer dari Vokasi Fisioterapi Universitas Indonesia 2019. Saya akan melakukan review tes pemeriksaan dasar. Berikut cara-cara melakukan tes sensasi. Yang pertama itu ada menjelaskan jenis-jenis sensasi apa yang akan dilakukan dan membiarkan pasien merasakan sebelum menutup mata. Jadi pas si pasiennya belum menutup mata, kita kasih nih sebagai fisioterapis, kita kasih benda apa aja yang harus dirasakan, lalu suruh pasien menutup mata. Yang kedua ada minta pasien untuk menutup mata, yang tadi saya bilang. Yang ketiga itu ada memberikan tes sensasi pada salah satu tangan pasien di setiap continuous nerve yang berbeda. Yang keempat, meminta pasien memberikan isyarat ketika merasakan sensasi. Yang kelima, melakukan hal yang sama pada bagian tangan yang satunya. Jadi melakukan tes sensasi ini bukan ke salah satu tangan, tapi harus ke tangan kanan dan juga tangan kiri. Selanjutnya saya mau bahas tipe sensasi yang kedua. Itu ada light sensation, ada pain, ada cold, ada vibration, ada graphic seizure, sama sterognosis. Light sensation ini menggunakan cotton swab dan pasien itu diminta untuk mengisyaratkan kalau merasakan sensasi. Terus cold sensation itu dia menggunakan large cold metal. Pain sensation dia menggunakan peniti atau bagian belakang dari cotton swab. Terus vibration sensation itu dia menggunakan alat dengan getaran. Graphic seizure itu dia menggunakan suatu pola pada telapak tangan pasien. Dan yang terakhir sterognosis itu dia menggunakan suatu objek, bisa klip, bisa kertas, bisa koin, bisa pulpen, atau apapun itu. Tentunya sebelum kita melakukan tes kepada pasien, ada prosedur-prosedur yang harus dijalankan sebelum melakukan tes. Yang pertama itu ada mendemonstrasikan kegiatan apa yang dilakukan sebelum meminta pasien untuk menutup mata. Jadi kita mau ngasih tes ke pasien, kita harus nyontohin dulu sebelumnya. Terus memberikan pasien sensasi, kayak kasih dia tadi kertas, pulpen, koin, gitu-gitu, dan menjelaskan sensasi apa yang harus dia ingat. Terus pasien diminta untuk menutup mata, terus dia memberikan salah satu jenis sensasi pada setiap cotton nose nerve yang berbeda, dan pasien diminta memberikan isyarat ketika dia merasakan sensasi. Lalu untuk lower extremity maupun upper extremity menggunakan prosedur yang sama, terus ulangi di bagian yang satunya. Selanjutnya kita mau bahas dermatomes upper limb, peripheral neurological examination. Jadi dermatome assessment ini adalah bagian penting dari pemeriksaan neurologi, identifikasi tingkat diskus patologisnya. Dalam diskus cervical spine, penyebab paling utama dari patologi akar saraf ini adalah diskus hernia yang menyumbang sekitar 20-25%, dan penyakit diskus degeneratif mencapai 70-75%. Diskus hernia juga dikenal sebagai lesi soft diskus yang terlihat pada pasien yang muda. Untuk patologi kaki saraf cervical ditemukan pada segmen tulang belakang C5 sampai C6 dan C6 sampai C7. Jadi kalau tadi saya sudah membahas upper limb, sekarang saya mau bahas tentang lower limb. Menurut Al-Nazari et al. 2013, yang telah melakukan peninjauan sistematis dan meta-analisis dan 14 studi yang berbeda, motorik sensorik, dan uji refleks untuk lumbar diskus herniations. Hasilnya menunjukkan bahwa pengujian sensorik memiliki sensitivitas 32-40%, dan spesifitasnya itu 59-72%, yang diterjemahkan menjadi sensitivitas 35% dan spesifitasnya itu 64% dalam identifikasi level diskus patologis. Nah, rasio kemungkinan positif yang dikumpulkan untuk semua komponen berkisar 1,02 dan 1,26, sehingga temuan positif dan negatif tidak meningkatkan probabilitas post-test sama sekali. Pada ekstremitas bawah, kompromi paling sering dilihat yaitu L4 dan L5, lumbar 4 dan lumbar 5, dan L5 sampai S1. Diikuti insiden yang jauh lebih sedikit di L3 dan L4. Pengujian sensorik untuk ekstremitas bawah dilakukan dan posisi pasien terlentang dan ekstremitas bawah terbuka. Gunakan kuas seperti yang ditemukan pada gagang palu refleks, dan usap daerah dermatom pada tungkai dan tanyakan pada pasien apakah merasa ada perbedaan atau tidak. Kalau yang tadi dermatom upper limb dan lower limb, sekarang myotom upper limb dan lower limb. Yang pertama ada myotom upper limb. Myotom assessment ini adalah bagian penting dari pemeriksaan neurologis dan membantu untuk mengidentifikasi tingkat diskus patologis. Cervical spine, penyebab paling umum saraf adalah hernia diskus, sekitar 20-25% kasus, dan penyakit diskus degeneratif 70-75%. Lanjut lagi ke myotom lower limb. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian untuk paresis pada myotom memiliki sensitivitas 22-44% dalam indikasi tingkat diskus patologis. Rasio kemungkinan positif yang dikumpulkan untuk
Semua komponen pemeriksaan neurologis berkisar 1,02 dan 1,26. Dan negatif tidak meningkatkan probabilitas post test sama sekali. Nah, pengujian myotomi ini dilakukan pada ekstremitas bawah dengan posisi pasien terlentang. Lalu ada upper limb deep tendon reflexes. Jadi di upper limb deep tendon reflex itu dalam kasus tulang belakang leher, penyebab paling umum dari patologi saraf adalah diskus hernia yang mencapai 20-25%. Dari kasus penyakit degeneratif juga 70-75%. Nah, karena maka yang dapat dilakukan oleh fisioterapis untuk mengukur kadar refleks berdasarkan skala kelas yang sudah ditentukan, yang umum digunakan biasanya. Yang pertama itu ada 0, tidak ada respon atau selalu abnormal. Yang kedua ada 1 plus, yaitu sedikit tetapi pasti menyajikan respon yang mungkin atau mungkin tidak normal. Yang ketiga ada 2 plus, itu responnya cepat yang biasa dianggap normal. Yang keempat ada 3 plus, itu respon yang cepat yang mungkin atau mungkin tidak normal. Yang terakhir ada 4 plus, ada klonus yang selalu abnormal. Hal tersebut berlaku juga pada lower limb deep reflexes. Selanjutnya ada the Babinski sign or reflex. Tanda Babinski yang digunakan dalam screening neurologis itu dia memiliki sensitivitas sebesar 51% dan spesifitasnya itu ada 99% dalam mendeteksi lesi neuron motorik. Dan seperti yang dijelaskan dalam penelitian oleh Jaramillo et al. Pada tahun 2014, untuk menguji tanda Babinski, jalankan benda yang runcing di tumit di sepanjang aspek lateral kaki ke depan ke arah jempol kaki. Normal itu akan menghasilkan refleks flexor atau menggenggam jari-jari kaki. Metode selanjutnya itu ada GCS atau Glasgow Coma Scale. Metode ini tuh untuk menilai tingkat kesadaran seseorang, yang dimana bisa dinilai dari eye response-nya, dari verbal response-nya, dari motor response-nya. Jadi minimum dari si eye response itu 1 dan maksimumnya ada 4. Kalau di verbal response-nya itu minimumnya 1, maksimumnya ada 5. Dan kalau di motor response, dia minimumnya itu ada 1, maksimumnya itu ada 6. Yang pertama ada eye response. Supaya mudah diingat itu biasanya disingkat jadi ESPN. Yang pertama di E, di E-nya itu ada eye opening spontaneously. Itu matanya itu terbuka secara spontan dan nilainya itu atau skornya itu ada 4. Lalu di S, sound atau verbalnya itu skornya itu 3. Itu contohnya seperti kalau dia ditanya, dia tuh merespon dengan verbal. Contohnya, Mas ada di mana? Terus korbannya ini menjawab, oh saya di jalanan ya, kayak gitu. Berarti dia matanya terbuka, skornya ada 4. Di verbalnya dia juga skornya udah 3, dia bisa menjawab dengan benar. Lalu yang ketiga itu di P, pain atau pain stimuli, dia itu dikasih stimulan rasa sakit, kayak misalnya jempolnya dijepit atau ditusuk pakai pulpen, itu dia dapat merasakan sakit dan itu skornya 2. Lalu N itu no respon, dia tidak ada merespon dan skornya 1. Berikutnya ada verbal response, biasanya disingkat menjadi our country win. Di our-nya itu ada oriented, sadar, atau kalau ditanya masih bisa menjawab dengan benar dan jelas seperti yang sebelumnya, dan itu skornya itu 5. Lalu country itu confused atau kebingungan atau nggak yakin, kayak Mas ada di mana? Saya nggak tahu saya ada di mana ya, seperti itu contohnya. Itu skornya ada 4. Yang kedua di kata-kata win, W-nya itu words, itu skornya ada 3. Untuk I, inappropriate sounds atau sulit mengolah pertanyaan atau terlalu sering menggunakan kata itu seperti saat ditanya dia menjawabnya kurang yakin. Itu skornya ada 2. Lalu di N itu no response, skornya itu 1. Yang ketiga ada motor response, itu can live without fans, itu singkatannya. Jadi di can-nya itu ada obeys commands atau menurut atau dia dapat mengikuti perintah, itu skornya ada 6. Lalu di live itu ada localized to pain, dapat memberitahukan rasa sakitnya di mana di bagian tubuhnya, itu skornya ada 5. Lalu di without itu withdraw to pain, itu skornya ada 4. Lalu di F, deflection, abnormal decorticate, itu ada skornya ada 3. Lalu di A, abnormal extension, itu dia ada 2. Nah, pasien bisa dikatakan memiliki tingkat kesadaran tinggi apabila skornya mencapai 15 dari akumulasi yang saya sebutkan sebelumnya. Lalu sementara seseorang dikatakan tidak memiliki kesadaran atau memiliki tingkat kesadaran yang rendah
itu bisa dikatakan juga koma, itu jika skornya hanya berjumlah 3. Selanjutnya kita akan membahas testing cranial nerves. Yang pertama itu cranial nerves untuk smells atau penghidu. Ya, ada olfactory nerve. Nah, tes ini itu untuk mengetahui atau menyadari suatu bau-bauan smells itu menggunakan hidung. Jadi cara tesnya itu dengan menutup mata si pasien tersebut, lalu menghadirkan atau menampilkan atau menyajikan suatu bau-bauan yang bisa dihirup oleh si pasien tersebut. Lalu selanjutnya kita membahas tentang cranial nerve ketiga, keempat, dan keenam. Kenapa? Karena ketiga, keempat, dan keenam ini berkesinambungan. Jadi yang cranial nerve yang ketiga ada okulomotor. Okulomotor ini saraf kranial ketiga yang memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama ada persarafan pada pupil dan lensa. Yang kedua ada inervasi kelopak mata atas. Dan yang terakhir ada persarafan otot-otot yang memungkinkan untuk pelacakan visual dan fiksasi tatapan. Nah, lalu saraf okulomotor ini berasal dari 2 inti di otak tengah, yaitu inti okulomotor dan aksesori inti parasimpatis atau inti ingener Westphal. Fungsi dari okulomotor nerve ini itu untuk menggerakkan bola mata kita. Fungsi dari saraf okulomotor ini untuk menggerakkan mata kita. Nah, otot yang membantu itu ada otot rectus superior, gunanya untuk mengangkat mata sambil melihat lurus ke depan. Lalu ada otot rectus medial, gunanya untuk aduksi mata dari posisi primer. Lalu ada otot rectus inferior, menggerakkan mata ke bawah. Lalu ada otot miring inferior, meninggikan mata saat mata diturunkan dengan posisi primer. Nah, cranial nerve yang selanjutnya ada cranial nerve yang keempat. Cranial nerve yang keempat ini ada trochlear nerve. Nah, di trochlear nerve ini fungsinya juga sama dengan oculomotor nerve. Lalu selanjutnya ada abduction nerve. Di abduction nerve ini sama juga otot menggerak mata, tapi yang membedakan itu kalau abduction nerve ini dia juga mempunyai spesifikasi untuk gerak refleks ketika ada cahaya. Seperti ketika kita silau kena cahaya matahari, kita akan refleks untuk menutup mata. Jadi itu yang bekerja adalah saraf abduction. Selanjutnya ada cranial nerve yang kelima, yaitu namanya trigeminal nerve. Nah, trigeminal nerve ini memiliki 3 cabang, yaitu yang pertama ada the ophthalmic division yang berinovasi pada kulit dahi, kornea, dan konjungtiva. Yang kedua ada the maxillary division yang berinovasi pada kulit muka di bagian tengah. Lalu yang terakhir ada the mandibular division yang menyuplai saraf sensorik ke kulit bagian rahang bawah dan serabut motorik untuk otot mastication atau temporalis masserta dan pterygotes. Ada 3 jenis tes yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada tes saraf sensorik. Nah, hal yang dilakukan itu pertama, untuk tes saraf sensorik diperlukan cotton wool ball dan blunt pin atau paku tumpul. Lalu arahkan pasien untuk menutup mata mereka. Lalu cotton ball dan paku disentuhkan secara berurutan pada dahi dan bagian bawah baja di atas mandibular. Lalu pasien diminta untuk menyatakan apakah mereka merasakan sensasi tajam atau tumpul di kedua sisi, lalu kita bandingkan. Selanjutnya ada tes kornea. Yang pertama harus dilakukan adalah diperlukan kapas yang sudah dipilin. Berdiri di samping pasien, lalu menekan dan turunkan sedikit kelopak bawah mata pasien, dan minta pasien untuk menatap sedikit ke arah atas seperti ini. Lalu gunakan pilihan kapas dan sentuhkan perlahan pada kornea. Amati kedipan kedua mata dan tanyakan pada pasien jika mereka merasakan ketika pilihan kapas disentuh. Jadi pilihan cotton ball yang udah dipilin itu disentuhkan atau diarahkan ke kornea. Jadi si pasien disuruh menatap ke langit-langit lalu usap-usap apakah pasien tersebut dapat merasakannya atau tidak. Lalu tes selanjutnya ada tes motor function. Yang pertama ada minta pasien untuk mengeraskan rahangnya ketika kita mempalpasi bentuk otot dan massa ototnya. Yang kedua ada minta pasien untuk membuka mulut dan menahannya ketika tangan kita yang berada di bawah dagu pasien memberi tenaga untuk menutup mulut. Lalu yang terakhir ada menguji refleks rahang yang berlebihan, diperlukan palorefleks. Minta pasien untuk sedikit membuka mulut, lalu letakkan 1 jari di dagu pasien dan ketuklah palorefleks. Pada normalnya kita dapat mengamati ketika mulut sedikit tertutup atau tidak ada refleks sama sekali. Selanjutnya ada cranial nerve yang
facial nerve. Tes yang dapat dilakukan untuk facial palsy ini antara lain yang pertama minta pasien untuk melihat ke atas dan mengangkat alisnya. Amati bagian untuk kerutan dahi sekalipun. Lalu minta pasien untuk menutup matanya dengan rapat dan bersamaan dengan itu kita coba untuk membuka kedua matanya. Dan yang ketiga, otot pada setengah bawah wajah bisa diuji dengan meminta pasien untuk menunjukkan giginya seperti tersenyum atau membusungkan pipinya, dan bersamaan dengan itu kita mempalpasi otot dan bentuk ototnya. Lalu ada tes glabella reflex, yaitu bisa meminta pasien untuk membuka matanya ketika kita melakukan taps dengan jari di dahi pasien. Respon normalnya biasanya itu tidak ada pengedipan di mata, dan respon abnormalnya itu ada pengedipan berulang di mata. Selanjutnya, ada cranial nerve tentang vestibulocochlear nerve atau telinga. Saraf ini berada di telinga yang membantu kita untuk mendengar. Nah, tesnya ini dibagi menjadi ada 2 tes. Yang pertama ada ring test. Dicatat memiliki sensitivity ringing dari 16 sampai 91% dan spesifitasnya di antara 50 sampai 100%. Yang kedua ada Weber test. Dicatat memiliki sensitivity ringing dari 18 sampai 67% dan spesifitasnya di antara 33 sampai 97%. Untuk ring test ini bisa kita posisikan pasien sikap duduk yang benar, lalu gunakan media garpu tala, dekatkan ke telinga, lalu gentingkan garpu tala tersebut. Ukurannya itu 256 sampai 512 Hz. Tanyakan pada pasien apakah pasien masih bisa mendengarkan suara getaran tersebut atau tidak. Lalu pindahkan garpu tala ke depan meatus auditory eksterna untuk memastikan apakah pasien masih dapat mendengarkan suara getaran dari garpu tala. Nah, apabila suara masih dapat terdengar di depan meatus auditory eksterna, berarti penghantaran konduksi suara melalui udara lebih baik dibandingkan dengan penghantaran suara lewat tulang. Lalu untuk Weber test sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan garpu tala, sama seperti ring test, dan digetarkan atau dibunyikan di tengah dahi pasien. Lalu tanyakan pada pasien apakah pasien mendengar suara lebih besar di tengah atau ada bagian telinga yang lebih kuat mendengar bunyi tersebut. Selanjutnya ada cranial nerve yang ke-11, yaitu accessory nerve. Accessory nerve ini berada di leher. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah otot SCM atau panjangnya sternocleidomastoideus, lalu ada otot trapezius yang ada di belakang. Biasanya keluhan pasien ini seperti salah bantal atau keluhan-keluhan umum lainnya. Nah, cara tesnya itu seperti berikut. Lalu yang terakhir ada cranial nerve, bagian hypoglossal nerve. Nah, saraf ini itu mempersarafi otot lidah. Biasanya keluhan pasien itu mati rasa pada lidah atau kelumpuhan otot lidah. Nah, cara untuk mengetesnya seperti berikut. Selesai sudah review saya pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan.